Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adanya riwayat Imam Muslim. Al-halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Rasulullah SAW mengatakan yang halal itu udah jelas, yang haram itu juga udah jelas. Di antara keduanya ada yang namanya syubhat. Nah, hendaknya kita menghindari diri dari yang syubhat ini. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, tadi waktu salat Jumat saya ketemu sahabat Smart Skill School yang sudah dari awal ternyata menjadi subscribers, dan senang sekali rasanya kita bertukar cerita. Dan sayangnya saja azan kemudian sudah berkumandang dan kami berpisah. Tapi buat saya meninggalkan suatu perasaan yang senang dan bahagia bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Smart Skill School secara nyata gitu. Baik, kita sambut saja Ustadz kita, Ustadz Adiwarman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, melanjutkan episode lalu mengenai ridho kepada keputusan Allah, menyesal dan bertobat. Pertanyaan saya adalah begini Ustadz, manusia itu bertobat, menyesal dan segala macam, tapi manusia itu adalah manusia yang sulit diatur ya. Mempunyai keinginan ini, itu, mau itu, dan kemudian bersyahwat. Syahwat itu kan mendekatkan diri pada dosa, itu terus bagaimana Ustadz? Ya, karena kita ini unsurnya terdiri dari tiga hal ya, ada jasad, ada nyawa, ada ruh, ya pasti ada syahwat lah. Kalau nggak ada syahwat gimana kita bisa memenuhi unsur yang kedua tadi, unsur nyawa, karena nyawa itu kan berkembang biak dan bertahan hidup. Kalau nggak ada syahwat bagaimana kita bisa punya anak, bagaimana bisa beranak pinak. Jadi syahwat itu memang diberikan Allah kepada kita karena di dalam diri kita itu ada unsur nyawanya supaya kita ini berkembang biak, itu dalam ayat Qur'annya begitu. Di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita tidak bisa menghilangkan sama sekali syahwat. Jadi dalam Islam itu kita nggak boleh dikebiri, itu nggak boleh tuh. Bagaimana dikebiri, benar ya? Supaya hilang syahwatnya, enggak. Itu melanggar daripada hakikat kita sebagai manusia. Yang harus kita lakukan, nah kita masuk pada konsep warok. Nah, kalau dalam episode yang sebelumnya kita bicara mengenai tiga tingkatan doa, benar gak? Sekarang kita mau kaitkan tiga tingkatan doa tersebut dengan 4 tingkatan warok. Oke? Ini adanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Oke? Imam Ghazali mengatakan warok itu ada 4 tingkatannya. Tingkatan warok yang pertama adalah ketika kita menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ini, oke? Ya, kaitannya sama doa kemarin ya. Jadi kalau kita doa, tapi doanya itu masih kita pada level yang paling bawah, yaitu cuma keluar dari mulut kita aja, nggak keluar dari jiwa kita. Apalagi kemudian doa itu masih kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka doanya itu lama nyampainya gitu, lama dikabulinya, benar nggak? Oleh karena itu Imam Ghazali mengingatkan kepada kita agar kita mengikuti doa itu pertama dengan sikap warok kita, nanti kita bahas 4 warok, dan yang kedua kita ikuti doa kita itu dengan amalan-amalan yang soleh, benar nggak? Nah, ini akan membuat doa kita akan cepat sampai kepada Allah. Kita fokus kepada pembahasan 4 tingkatan warok menurut Imam Ghazali. Yang pertama tadi adalah warok yang tingkat terendah, yaitu sikap kita menghindari semua yang haram-haram. Nah ini kalau dalam ilmu fikih, nah inilah fikih gitu. Sedapat mungkin kita hindarkan diri dari yang haram-haram, walaupun kita tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari yang haram karena kullu bani Adam khoto. Semua anak cucu Adam itu adalah pendosa. Nah, tingkat warok yang kedua, ini kita mulai masuk nih pada tingkatan yang lebih tinggi. Yaitu tingkat warok yang kedua di mana kita menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat. Nah, apa itu syubhat?
Ini yang Rasulullah SAW mengatakan al halalun bayyinun. Yang halal itu udah jelas. Ada di Quran, ada di hadis. Wa haramun bayyinun. Yang haram juga jelas. Ada di Quran, ada di hadis. Wa bainahuma mutasyabihat. Dan di antara yang jelas ini, ada yang abu-abu. Ada yang syubhat. Nah, sebaiknya supaya engkau tidak terjerumus pada yang haram, maka hendaknya sebaiknya engkau tinggalkan yang syubhat-syubhat ini. Nah, ini masuknya kita pada hal-hal yang syubhat. Syubhat itu bukan haram, udah jelas bukan. Karena al-haramun bayyinun, wa halalun bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Syubhat bukan haram, tapi juga bukan halal. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, supaya tidak terjerumus kepada yang haram, kita tinggalkan juga yang syubhat-syubhat ini. Jadi kalau kita bayangkan ada rentang gitu, ini halal, ini haram, syubhat itu di sini. Dia bisa syubhat mendekat halal, bisa syubhat mendekat haram. Nah, kadang-kadang kita nggak berasa itu, dia bergesernya ke kiri ke kanannya, sehingga untuk supaya kita menghindarkan diri, maka kita tinggalkan juga yang syubhat. Ini warok tingkat kedua. Warok tingkat pertama menghindarkan diri dari yang haram. Warok tingkat kedua menghindarkan diri dari yang syubhat. Tapi Imam Ghazali kemudian mengatakan ada warok tingkat ketiga. Nah, ini lebih tinggi lagi. Apa itu warok tingkat ketiga? Warok tingkat ketiga adalah kita meninggalkan yang halal. Apabila kita khawatirkan yang halal itu akan membawa kita kepada yang haram. Ini tingkat tiga, men. Lebih halus lagi. Yang kita tinggalkan adalah yang halal. Tapi kita khawatirkan kalau kita lakukan yang halal itu bisa mendorong kita kepada yang haram. Nah, jadi kita bahkan ini pada warok tingkat ketiga, yang halal pun kita tinggalkan. Kalau kita khawatirkan yang halal itu bisa membawa kita pada yang haram. Kita ambil contoh gampang-gampangan aja dah. Makan nasi, makan apa juga halal kan. Tapi kalau kita makan yang kemudian berlebihan, atau kita misalnya kita makan, kita udah tahu diri kita itu alergi terhadap kepiting misalnya gitu, atau terhadap udang. Kita udah tahu tuh, padahal udang sama kepiting yang halal bener. Tapi kita kemudian tetap makan sehingga membawa mudarat pada diri kita sendiri, sehingga nanti dampaknya adalah kita jadi kalau mau sholat jadi susah, macam-macamnya. Atau kita makan sesuatu yang akhirnya kita diare, sehingga nanti diare terus, sehingga kita mau sholat jadi terhalang dan sebagainya. Ini warok tingkat ketiga, yaitu meninggalkan yang halal. Apabila kita khawatirkan yang halal itu kalau kita lakukan akan membawa kepada yang haram. Dan tingkat warok yang keempat, menurut Imam Ghazali adalah ketika kita meninggalkan bahkan yang halal sekalipun, yang tidak akan membawa kita kepada yang haram, yang tiga nih, yang empat nih. Kita tinggalkan segala sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini warok tingkat yang keempat. Inilah sebetulnya kalau di dalam dirinya Rasulullah SAW disebutkan in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada perkataan dari Rasulullah SAW itu kecuali wahyunya Allah. Sehingga kita bukan aja meninggalkan perkataan yang haram, bukan aja meninggalkan perkataan yang syubhat, bukan aja kita meninggalkan perkataan yang halal tapi bisa menjerumuskan kepada yang haram. Kita juga meninggalkan perkataan yang sia-sia. Inilah 4 tingkatan warok menurut Imam Ghazali. Baik, David. Baik, Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai orang-orang yang mempergunakan dalam hukum misalnya gray area, jalur abu-abu itu untuk kepentingan pribadi, ataupun mungkin ayat-ayat atau hadis yang kurang, yang dhaif, yang kurang sahih, atau bagaimana lah Ustadz untuk dipakai pada kepentingan pribadi, kan menjadikan subhat itu lebih cenderung dekat pada dosa, Ustadz. Al halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Jadi syubhat itu bukan haram. Syubhat itu antara yang halal dengan yang haram. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, setan itu ahli banget. Kalau kita udah masuk ke syubhat-syubhat, tinggal dijorokin sama setan, jadi masuk yang haram. Benar gak? Di dalam mazhab Hanafi, bahkan itu ada yang disebut, kalau kita bicara hukum syariat ya, hukum fikih ya, kan ada yang wajib, benar gak? Paling sebelah kanan kan, yang wajib, kemudian ada yang sunnah,
kemudian ada yang mubah, kemudian ada yang makruh, ada yang haram kan gitu kan. Kalau kita lihat kayak gitu. Itu bahkan antara yang makruh dengan yang haram itu adalah yang namanya disebut sebagai makruh tahrim gitu. Makruh yang udah mendekati haram. Jadi dia dalam hukum Islam itu bukan kayak multiple choice, bukan pilihan berganda, halal, sunnah, mubah, makruh, haram, bukan gitu, bukan. Tapi dia kayak satu rentang gitu. Satu rentang gitu yang makin ke sana makin mendekati haram, makin ke sini makin mendekati wajib gitu. Begitu juga yang halal tadi kan, ada halal, ada haram, makin ke sini mendekati haram, makin ke situ mendekati halal. Sedapat mungkin kita jauhkan diri dari yang syubhat, karena yang syubhat itu akan mendekatkan diri kita kepada yang haram. Tapi kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa, masih ada warok tingkat yang paling dasar, yaitu warok meninggalkan yang haram saja. Syukur-syukur kalau kita bisa naik juga meninggalkan yang syubhat. Kalau bisa lagi naik lagi meninggalkan yang haram, yang halal, yang kita khawatirkan jatuh kepada haram. Dan yang keempat, kalau bisa lagi ini lebih tinggi lagi, meninggalkan sesuatu yang sia-sia, yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang paling penting dalam ilmu tasawuf, ini. Yang paling penting dalam ilmu tasawuf. Orang yang sudah bisa mencapai level warok tingkat 4 tidak boleh memandang rendah kepada orang yang mencapai warok tingkat 3. Orang yang mencapai warok tingkat 3 tidak boleh memandang rendah kepada orang yang mencapai warok tingkat 2. Dan orang yang mencapai warok tingkat 2 tidak boleh memandang rendah kepada orang yang mencapai warok tingkat 1. Kita harus bersyukur bahwa dia bisa warok tingkat 1, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan yang haram. Bahkan dalam ilmu tasawuf lagi nih, ini kan warok. Apabila dia tidak warok, yaitu dia melakukan yang haram-haram, dalam ilmu tasawuf juga kita tidak boleh memandang rendah kepada orang-orang yang berbuat dosa. Karena Allah maha pengatur, maha berkuasa atas hati manusia. Bisa jadi orang yang telah berbuat dosa itu kemudian nanti akan dibukakan diri hatinya oleh Allah. Tiba-tiba dia melejit, taubat dia melejit menjadi langsung warok tingkat 4. Kita lihat banyak sekali, misalnya Robiah Handawiyah misalnya, ahli sufi besar, macam-macam lah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sebelum masuk Islam di zaman jahiliyahnya, begitu dahsyatnya perbuatan-perbuatan dosanya, tapi ketika Allah kemudian memberikan hidayah, mereka semua menjadi sahabat-sahabat besarnya Rasulullah SAW. Baik, David. Baik Ustadz, sedikit saja Ustadz mengenai waro ini, seiring dengan keimanan kita, yang dulu saya udah pernah tanyakan, iman kita itu kan nggak bisa stabil ya, naik dan turun gitu. Apakah tingkatan waro ini juga bisa naik dan turun Ustadz? Sangat mungkin sekali. Hidup kita ini kadang-kadang, makanya dalam Islam itu dikenal ada yang namanya darurat. Ada keadaan tertentu yang membuat kita sulit untuk berada pada waro tingkat 4. Sama juga kayak kita mau wudhu, nggak ketemu air, ya boleh tayamum. Sama juga kita lagi perjalanan musafir, sehingga susah kita salatnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Boleh jadi di jamak qashar. Sama juga kalau kita lagi puasa, kita nggak kuat, boleh ada keringanannya. Bayar puasa di hari lain. Kalau nggak kuat juga boleh bayar fidyah. Jadi hukum Islam itu sangat lentur sekali sesuai dengan keadaan orang masing-masing, sesuai dengan qadar yang takdir telah ditentukan Allah pada orang itu masing-masing. Insya Allah, intinya pokoknya jangan pernah merasa diri lebih baik daripada diri orang lain. Jangan pernah memandang rendah kepada orang lain yang pada saat itu mungkin keadaannya tidak memungkinkan dia untuk meninggalkan yang haram-haram. Masih ada waktu gak? Misalnya saya punya banyak sekali teman yang keadaannya itu terpaksa dia melakukan profesi seperti itu karena dia harus menafkahi 2 orang anaknya untuk sekolah, untuk hidup sehari-hari. Udah gak ada suaminya, bahkan dia juga harus menafkahi orang tuanya dan juga menafkahi adik-adiknya. Dia menjadi single income, satu-satunya pendapatan untuk membiayai 2 anaknya, membiayai orang tuanya, membiayai adik-adiknya. Dan untuk bisa melakukan itu semua, dia terpaksa melakukan profesi yang menurut pandangan fikih bisa kita sebut syubhat. Benar ya? Misalnya menjadi model fotografer apa segala yang nggak tertutup rapi semua pakaiannya dan sebagainya.
Walaupun dia tetap menjaga dirinya sholat 5 waktu, dia tetap menjaga dirinya tidak melakukan maksiat, zina, apa segala macam, enggak. Tapi profesinya sebagai model menuntut dia untuk difoto dengan baju ini, baju itu, segala macam. Nah, ini bagaimana coba? Nah, kita tidak bisa melihat orang dari sekedar penampilannya saja. Kita harus lihat bagaimana kebersihan hatinya. Bagaimana ketika dia telah melakukan sesi pemotretan itu, kemudian dia menjaga dirinya lagi dengan pakaian yang sopan dan sebagainya. Jadi dalam ilmu tasawuf kita tidak pernah boleh menilai orang lain. Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah menilai diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Nilailah dirimu sebelum engkau dinilai oleh Allah nanti. Panjang banget deh. Back David. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.